Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Adi Eko Saputro, Marlina Astuti Ningsih, dan dengan saya sendiri, Sela Wijaya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang telah memberikan support dan semangat sehingga kami bisa menjalani perkuliahan sampai saat ini. Tidak lupa juga teman-teman seperjuangan yang selalu kompak dalam belajar yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan kami ucapkan terima kasih yang sangat amat banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Saprudin Eskom Enkom, yang telah membimbing kami di semester 6 ini dalam mata kuliah kerja praktek. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Aris Haripudin, Eskom Enkom yang selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi penguji kita pada kelas 06 TPLE 005. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan hasil kerja praktek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pasar Tekstil Berbasis Web menggunakan metode waterfall studi kasus pada Pasar Cipadu, Kecamatan Larangan. Terdapat latar belakang. Pasar Cipadu merupakan salah satu tempat perdagangan tekstil yang tepat berada di kawasan Kayu Haji Wahid Hashim, Kelurahan Cipadu, Riau Selatan, Kecamatan Larangan. Pasar ini merupakan pengembangan perdagangan, khususnya perdagangan tekstil, sejenis dengan Pasar Tanah Abang yang berada di Jakarta. Sesuai dari data kecamatan terbaru, bahwa dari tahun ke tahun kawasan Pasar Cipadu terus mengalami perkembangan dengan adanya aktivitas seperti mesin jahit, sablon, dan border. Sehingga Pasar Cipadu tersebut juga dirancang sebagai kawasan wisata belanja tekstil di Tanah Abang. Pasar Cipadu ini bukanlah pasar yang dibangun khusus oleh pemerintah daerah dan terkonsentrasi di salah satu tempat, melainkan di sepanjang 3,3 km itulah terdiri kios-kios tekstil, baik dalam bentuk blok-blok lapak ataupun ruko-ruko yang berada di sisi kiri dan kanan jalan. Lokasi kios-kios dan blok-blok memang tidak beraturan sampai ada yang sekeliling rumah warga, toko handphone, maupun warung kelontong. Saking tidak beraturannya, maka memang membingungkan customer yang berdatangan. Dari latar belakang di atas dapat diuraikan identifikasi masalahnya, yaitu 1. Minimnya pengetahuan informasi pada pasar tekstil Cipadu Kecamatan Larangan. Lalu ada masyarakat masih sulit mengetahui tata letak toko atau kios pada pasar tekstil Cipadu Kecamatan Larangan. Adapun tujuan penulisan ini untuk mempermudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mempermudah masyarakat untuk menemukan tata letak kios atau toko per kategori pada pasar tekstil Cipadu. Agar tujuan penelitian yang akan dicapai lebih terarah dan tidak keluar dari permasalahan awal, maka dilakukan pembatasan masalah. Yaitu, ada sistem ini hanya mencakup informasi terkait pasar tekstil Cipadu Kecamatan Larangan. Lalu aplikasi ini tidak menangani transaksi jual beli. Nah, sekarang ada sejarah singkat adanya pasar tekstil Cipadu. Pasar Cipadu adalah pasar perdagangan tekstil yang lahir secara tidak direncanakan. Pasar tersebut dikelola sendiri oleh para pemilik tanah dan kios yang ada di sana, bukan hasil perancangan dan di bawah pengelolaan pemerintah Kota Tangerang. Namun, Kecamatan Larangan terjun langsung untuk mengelola berjalan lancar. Awal mula lahirnya Pasar Cipadu yaitu bermula saat Haji Muali membangun Masjid Jami Baitul Muta'ali tahun 1988. Pada tahun 1990, masjid tersebut selesai dibangun. Tapi Haji Muali mengalami kesulitan dalam pendanaan perawatan masjid tersebut, sehingga Haji Muali mendirikan pertama kali sejumlah kios sederhana pada tahun 1997 di pinggir jalan kawasan Cipadu. Dikarenakan banyaknya warga yang berusaha dalam bidang konveksi, maka berdirinya sebuah pasar tekstil. Sejalan dengan melihatnya banyaknya minat para pelanggan Haji Muali, berpikir
untuk membuat 24 kios dagang untuk memenuhi pasokan kain bagi para pengusaha konveksi. Selain itu, banyak juga yang berminat untuk berdagang di kawasan tersebut, sehingga Pasar Cipadu kini berkembang pesat. Sejumlah toko yang dahulu didirikan Haji Muali sebanyak 24, kini berkembang menjadi sekitar 260 kios. Di pasar bahan Cipadu ini tersedia berbagai macam kain seperti katun, satin, kaos, polister, hingga sutra. Berikut adalah perangkat pendukung untuk berlangsungnya program. Yang pertama ada web. Web adalah aplikasi seperti ini pertama kali dibangun hanya untuk menggunakan bahasa yang disebut HTML atau dan protokol yang digunakan dinamakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua ada PHP. Pada saat sekarang, PHP lebih sering dikenal dengan singkatan PHP Hypertext Processor, digunakan untuk membuat website pribadi. PHP merupakan suatu bahasa program yang digunakan untuk user membangun sebuah web saat ini dan dapat digunakan secara gratis. Yang ketiga ada XAMPP. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa XAMPP merupakan tool pembantu pengembangan paket perangkap lunak berbasis open source yang menggabungkan Apache Web Server, MySQL, PHP, dan beberapa modul lainnya di dalam suatu paket aplikasi. Yang keempat ada Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah kode editor gratis yang biasa dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, Linux, dan Mac OS. Visual Code adalah software editor yang powerful, tapi tetap ringan ketika digunakan. Ia biasanya dipakai untuk membuat dan mengedit shortcode berbagai bahasa pemrograman, misalnya seperti JavaScript, TypeScript, dan Node.js. Nah, berikut ini adalah diagram UML. Dan dari gambar yang sebelah kiri ada diagram UML yang sedang berjalan. Di kotak sebelah kiri ada masyarakat dan sebelah kanan ada pemilik toko. Jadi bermula saat mendatangi toko, masyarakat menanyakan informasi. Selanjutnya, pemilik toko memberikan informasi dan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan lalu selesai. Sedangkan dengan diagram UML yang kita usulkan, masyarakat memulai membuka web, dan sistem menampilkan homepage. Lalu masyarakat bisa memilih page atau halaman informasi, dan sistem menampilkan page dan halaman informasi. Selanjutnya masyarakat bisa membaca informasi yang dibutuhkan lalu selesai. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar use case diagram. Seperti gambar 3.4, di mana admin bisa melakukan login, bisa membuat tampilan portal informasi, lalu bisa kelola data artikel, lalu admin juga bisa kelola data komentar, lalu admin juga bisa melakukan kelola data admin, dan admin juga bisa melakukan komentar. Lalu user juga bisa membuka portal informasi dan membuat komentar. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar ARD, seperti gambar 3.5, berikut gambarnya. Selanjutnya yaitu ada relasi tabel, seperti gambar 3.6. Nah, selanjutnya yaitu diagram sequence. Yang di sebelah kiri yaitu ada gambar diagram sequence login admin, seperti gambar 3.7. Dan selanjutnya yaitu diagram sequence portal informasi, seperti gambar 3.8. Nah, juga ada diagram sequence kelola data artikel, seperti gambar 3.9. Selanjutnya yaitu ada diagram sequence kelola data komentar, seperti gambar 3.10. Dan ada juga diagram sequence kelola data admin seperti
gambar 3.11. Dan terakhir juga ada diagram sequence komentar seperti gambar 3.12. Nah, di sini ada activity diagram. Di sebelah kiri yaitu ada activity diagram login, di mana sistem menampilkan halaman login, lalu admin mengisi username dan password. Jika valid, maka sistem menampilkan halaman berada admin. Dan di sebelah kanan ada activity diagram portal informasi, di mana admin dan user bisa memilih halaman portal informasi, lalu sistem menampilkan halaman portal informasi, lalu selesai. Selanjutnya yaitu ada activity diagram kelola data artikel, di mana admin yang pertama yaitu login, lalu sistem menampilkan halaman berada admin, lalu admin memilih menu data artikel, dan sistem menampilkan menu data artikel. Lalu di situ admin bisa menambahkan data artikel, mengedit, atau menghapus data artikel. Nah, di sebelah kanan yaitu ada activity diagram kelola data komentar, seperti gambar 3.16, di mana admin yang pertama yaitu login, lalu sistem menampilkan halaman berada admin, lalu admin memilih menu data komentar, dan sistem menampilkan menu data komentar. Nah, di situ admin bisa edit dan hapus data komentar yang ada, lalu selesai. Dan selanjutnya yaitu ada activity diagram kelola admin, seperti gambar 3.17 yang ada sebelah kiri, di mana sistem yang pertama yaitu melakukan login. Nah, berikutnya itu activity diagram kelola admin, di mana admin yang pertama yaitu melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman berada admin, lalu admin memilih menu data admin, sehingga sistem menampilkan menu data admin. Nah, di situ admin bisa menambahkan data admin, edit, atau hapus data admin yang sudah ada, lalu selesai. Nah, di sebelah kanan ada activity diagram komentar, di mana admin dan user menambahkan komentar pada artikel, lalu sistem menyimpan data komentar, lalu selesai. Nah, berikut ini adalah rancang layar. Yang pertama ada halaman homepage, seperti gambar 3.20. Lalu ada halaman login, seperti gambar 3.21. Dan selanjutnya ada halaman data artikel, seperti gambar 3.22. Lalu selanjutnya ada halaman kelola data komentar, seperti gambar 3.23. Selanjutnya ada halaman data admin seperti gambar 3.24. Dan selanjutnya ada halaman konfigurasi seperti gambar 3.25. Selanjutnya kita akan menjalankan program dari hasil yang kita buat. Nah, berikut ini adalah tampilan aplikasi kami. Ini adalah halaman homepage-nya. Lalu di sini ada fungsi login. Kita akan mencoba fungsi loginnya dulu. Di sini saya sudah membuat username dan passwordnya. Nah, berikut adalah tampilan kategori halaman artikel. Yang pertama kita mencoba fungsi tambah kategorinya dulu. Di sini kita akan menambahkan kategori baju. Nah, sini kita akan memilih gambarnya. Nah, fungsi tambahnya kita klik. Nah, berhasil ya, karena di sini sudah ada kategori baju. Jika kita ingin menambahkan artikel, silakan klik kategori yang sesuai. Misalnya yaitu baju. Ini ada fungsi tambah artikel. Sini kita ketik Toko Wijaya. Isinya
kita memilih gambarnya. Lalu kita publish. Nah, berhasil, kita fungsi tambahnya sudah bisa. Karena di sini ada data Tokopedia yang baru saya buat. Selanjutnya yaitu fungsi editnya. Ini kita ganti namanya Toko Pusat Indah. Lalu kita update. Nah, sudah bisa. Sudah keganti nama tokonya. Sekarang fungsi hapusnya. Nah, fungsi hapusnya juga sudah berhasil karena datanya sudah hilang. Lalu kita fungsi admin. Kita tambahkan dulu adminnya. Semisal admin. Nah, fungsi adminnya berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu fungsi editnya. Kita akan ganti di sini semisal Alfresh. Ini kita ganti username juga. Lalu kita update. Nah, fungsi update-nya sudah bisa. Selanjutnya yaitu fungsi hapus. Sekarang kita akan coba fungsi hapusnya. Nah, berhasil. Admin telah dihapus. Dan yang tadi nama Alfresh sudah hilang. Selanjutnya yaitu halaman komentar. Di sini kita bisa mengedit dan menghapus. Yang pertama kita lihat fungsi editnya dulu. Di sini di mana statusnya tidak dipublish. Kita akan mengubah jadi statusnya publish, lalu update. Nah, berhasil, komentar telah diedit dan statusnya yaitu publish. Selanjutnya yaitu fungsi hapusnya. Kita akan coba. Nah, bisa kita lihat datanya sudah berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu fungsi logout. Kita akan klik. Nah, sukses. Fungsi logoutnya juga sudah bisa. Selanjutnya akan dijelaskan lagi kepada Marina Studiensi. Ya, jadi kesimpulan pada laporan kami adalah hasil perancangan sistem informasi Pasar Cipadu disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini dibuat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait kegiatan yang ada di Pasar Cipadu sehingga masyarakat tidak perlu mengunjungi pasar. Yang kedua, ada ditetapkannya sistem ini diharapkan segala kendala kurangnya informasi tata letak toko atau kios dapat diatasi agar meningkatnya mutu dan pelayanan. Berdasarkan dari kesimpulannya ada, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan untuk menjadi bahan masukan dan pengembangan sistem ini sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem informasi terkait Pasar Cipadu ini, memiliki interaktif pada pengolahan tata letak. Yang kedua, untuk pengembangan berikutnya, agar sistem informasi yang dirancang dapat memberikan hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan dalam laporan kami, mohon dimaafkan. Semoga hasil dari kerja praktek kami bermanfaat untuk masyarakat Pasar Cipadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.